Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kita muqaranah dengan pembahasan dari kitab Usul min Ilmil Usul karya Syekh Utsaimin dan Al-Waraqat karya Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Kita sekarang berikan sisipan ilmu dulu. Sisipan yang pertama. Sekarang ini saya itu sudah mulai bergeser dakwah saya itu dari dunia real kepada media sosial. Alasannya karena memang di dunia real sendiri di kampung saya sedang menghadapi bisa dianggap penyempitan atau hambatan terhadap dakwah saya, sehingga di beberapa tempat saya sudah berkurang, dan ada kemungkinan yang terakhir juga mungkin akan ada usaha untuk menghentikan dan bahkan sampai sudah titik level terbesarnya karena sampai di daerah yang terdekat dengan saya sendiri itu yang saya biasa jadi imam, tiba-tiba ada orang lain, mungkin ada yang mengutus tokoh tertentu, tiba-tiba merebut jadi imam di depan itu. Padahal ada orang luar itu, dan saya orangnya mengalah, ya silakan aja. Walaupun tahu hukumnya itu, kita sudah bahas itu, pembahasan ada larangan dari Nabi yang asalnya itu larangan itu haram. Karena saya ngelihat kalau ada begitu ya keharaman ya silakan aja. Usaha mereka ya mungkin itu usaha mereka, walaupun nanti akan disesal di hari kiamat. Tapi usaha saya orangnya ya mencari maslahat, ya ngapain saya ribut-ribut, silahkan aja kita mencari kebaikan, kan ibadah bisa di mana aja, tidak perlu di sana, tidak perlu di musola, tidak di mana, saya bisa ngimamin di mana bisa sholat di mana, yang penting sah, dan karena terhalang saya dapat pahala, kan selesai. Masalahnya apa susahnya? Saya dihalangi misalkan di berbagai ceramah di mana, santai aja silahkan. Saya tidak datang lagi, berapa tempat sudah nggak datang. Saya biasa khutbah, terus tiba-tiba dihalangin nggak boleh khutbah, silahkan. Walaupun saya mungkin yang lebih fasih untuk khutbah, lebih pantas, silahkan juga, santai. Termasuk kalau misalkan dakwah di sini ditutup semua, silahkan. Saya bisa dakwah di mana saja, termasuk ini di media sosial, di YouTube, di Facebook, dan di TikTok. Ini satu. Jadi kita ibadah itu di mana aja, sepanjang kita sudah tahu lurus niatnya, tahu jalannya, kita nggak perlu terhalang, di mana aja nggak masalah. Allah tahu apa yang terbaik buat kita, dan Allah tahu kita itu orang baik bisa melakukan apa aja dimanapun gitu loh, santai aja. Dan andai kan kita terhalang pun, Allah tahu kita akan tetap diberikan pahalanya karena ada udzur gitu loh. Kita misalkan masa sih ngapain di masjid ribut misalkan. Kalau bahkan masjid saya sendiri misalkan atau musola saya ada yang ngerebut, ambil aja gak masalah. Walaupun musola itu yang bangun keluarga kami, santai, kita nggak mau ribut, ngapain, ambil aja gak masalah. Kita gak senang ribut gitu loh. Tapi memang masalahnya adalah orang menunjukkan kebodohannya, kok mau melanggar aturan agama gitu. Baik, ini satu sisipan yang pertama. Sehingga sebenarnya waktu saya di media sosial itu sekarang menjadi banyak sebenarnya penggunaannya, karena dari ceramah ini kan itu udah habis 1 jam sendiri, terus kadang saya dengarkan ulang, setelah itu saya bagikan di media sosial lain, di Facebook itu tipikalnya itu mereka itu pengen yang video yang pendek-pendek, sehingga saya potong-potong itu videonya jadi video real itu ya. Begitu juga dari Facebook saya pindahkan lagi itu video yang sama ke TikTok, banyak akhirnya pengguna, dan dari itu ya itu bagian dari usaha. Tapi
Allah tahu yang terbaik buat saya. Dari usaha itu tidak akan mengkhianati kita, insya Allah. Kalau saya di sini sekarang misalkan ceramah, anggaplah orang mendengar ya. Dan mendengar itu belum tentu ngikuti juga. Anggaplah total berapa orang sih yang bisa mendengar. Sekarang di media sosial saya di Facebook udah 8.900 sampai 9.000 orang. Berarti udah banyak yang mendengar ya. Kalau orang yang siap mendengar itu dapat ilmu dari saya, mereka mengamalkan, dapat pahala, saya dapat pahala juga. Besar berarti kan kebaikan. Satu. Yang kedua, saya di Facebook ini sudah dianggap konten kreator juga. Jadi selain sebagai seorang ustadz yang berdakwah di media sosial, ternyata saya di Facebook ini sudah dianggap kreator atau konten kreator atau digital konten kreator. Sehingga mungkin saja ke depannya malah kan bisa mendapatkan upah dalam berebut materi, mungkin, walaupun sekarang belum layak lah. Tapi udah dianggap kreator. Dan saya kemarin ikut Facebook Challenge, saya itu ranking kedua tingkat global dalam minggu ini. Itu ranking kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kasih sisipan yang ketiga itu, saya akan mengutip ucapannya Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu. Beliau mengatakan begini. Orang itu, kalau dia orang itu sukses, dan ukuran sukses di pada manusia itu kalau dia pengusaha banyak uangnya, kalau dia pejabat udah menjadi pejabat tinggi, katanya orang itu akan banyak mengaku sebagai saudara kita. Jadi kalau kita pengen banyak saudara, katanya jadikan orang sukses itu. Tapi kalau orang itu dianggap tidak sukses dalam pandangan manusia, orang nggak ada yang mau kenal, nggak pura-pura kenal. Oke, gitu. Satu. Tapi kata Pak Deddy Mulyadi, yang baiknya itu, yang terbaiknya bukan begitu, bukan mencari orang ketika kita sukses atau banyak uang segala macam orang pada datang, bukan. Tapi kita mencari orang yang setia. Setia itu dari saudara, dari teman, dari pasangan. Dia akan selalu bersama kita ketika apapun yang terjadi. Mungkin kadang kita sakit, kadang kita jatuh miskin, apapun yang terjadi. Nah, itu yang setia, ini yang jarang. Jadi kalau Anda melihat orang, ketika ada orang yang banyak uang dan pejabat tiba-tiba mendekat, wah kita cukup tahu aja, oh hati-hati tuh orang-orang yang kayak begitu. Tapi kalau ada orang yang sedang kesulitan, dia datang segala macam, nah ini orang-orang ini yang setia, ini yang harus kita maintain, yang harus kita perhatikan. Anda tergantung mau jadi apa kayak Anda nih. Kalau kayak tipikal saya ya, kalau orang yang sedang ada kesuksesan, sedang ada ini, saya justru gak mau deket. Tipikalnya gak mau, malu aja saya gak mau datang aja. Kenapa? Karena ngerasa malu aja, ngapain bawa yang begitu. Kan tipikalnya orang begitu kok, gak mau datang begitu. Nyemperin ke orang, enggak. Kenapa? Malu aja bawanya tuh. Kayak mau minta dikasih apa gitu. Jadi gitu kan. Kalau saya pengen, oke, sekarang nyambung dengan yang sisipan yang keempat. Ada juga peribahasa begini. Orang itu katanya kalau orang itu sukses, itu yang diukuran sukses pandangan manusia itu banyak uang, jadi pejabat, pengusaha sukses. Itu kentut aja katanya jadi kayak kata-kata yang bijaksana. Wah, itu dianggap dimaklumi, kentut aja. Tapi kalau orang itu kagak sukses, banyak uang, misalkan nggak punya jabatan segala macam, ngomongan terbaik pun itu dianggap kentut, nggak mau denger. Nah itu manusia. Tapi kita mengingatkan ya, saya ingetin, manusia itu tipikal manusia umum. Tapi umat Islam itu tidak dididik begitu. Umat Islam ini didikannya begini. Umat Islam itu tidak dididik untuk mendengar hanya dari tokoh-tokoh yang terkenal, enggak. Yang dilihat itu ucapannya. Maka Nabi bersabda, "Fandur lima kila wala tandur liman kola." Perhatikan apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ini umat Islam didikannya. Jadi, umat Islam itu tidak dididik untuk kita itu nyembah-nyembah sama penguasa, sama orang kaya, enggak. Umat Islam itu dididik untuk memperhatikan apa yang diucapkan. Kalaupun misalkan dianggap
orang anak angon, orang miskin. Kalau dia yang diucapannya itu ucapan-ucapan yang baik, ada hikmah, ada Al-Quran, ada sunnah, didengarkan gitu. Ini didikan umat Islam. Berikutnya, tinjauan kita sudah bahas tadi di Facebook. Tinjauan kalau orang itu hanya memperhatikan dari orang sukses, itu pasti keliru. Kesuksesan pokok di dalam umat Islam itu adalah masuk surga. Jadi ukuran kalau dia sudah menginjakkan kaki di surga, dia sukses. Kalau orang berpikir bahwa dia hanya mau mendengar dari orang sukses, bagaimana supaya dia bisa mengikuti sukses begitu? Itu keliru. Karena berarti ya ia harus mendengarkan bagaimana dia bisa masuk surga ketika orang sudah masuk surga, dan itu udah nggak ada waktu. Udah bukan waktunya kita untuk mencari surga. Kalau Anda sudah masuk neraka, lihat orang sukses, masuk surga, dia tuh hanya nyesal doang. Oh, kenapa saya nggak kayak dia begitu? Terus bagaimana kalau kita ingin sukses? Saya sudah bahas tadi. Kalau Anda ingin sukses sesungguhnya, Anda harus bukan bertanya atau mendengarkan orang sukses, bukan. Anda harus punya visi, bisa membayangkan apa itu kesuksesan sebelum kesuksesan itu terjadi. Terus Anda berjuang untuk meraih kesuksesan itu, bahkan ketika orang lain gak ada yang berjuang. Nah, itu baru orang sukses. Jadi dari visi kita membayangkan, anggaplah kita bayangan umat Islam di surga. Siapa yang masuk surga sekarang? Belum ada yang masuk surga. Kita udah membayangkan surga, terus kita berjuang untuk masuk surga. Begitu. Jangan menunggu masuk surga dulu. Itu nanti setelah kiamat masuk surganya. Tidak ada. Maka ukuran orang sukses itu kan kita diajarkan kan dengan ilmu ini, visi. Nabi Muhammad ini masuk surga. Nabi Muhammad belum masuk surga sekarang. Masih di barzah. Ya kan? Nanti masuk surganya, belum masuk surga juga. Orang-orang nih, para sahabat, dia belum masuk surga, masih di barzah, masih ngantri. Berarti kita tidak mendengarkan orang ucapan mereka yang sudah masuk surga, tapi kita mengucapkan, percaya dengan ucapan-ucapan orang yang inilah surga, inilah caranya. Berarti perlu keimanan. Ini visi di situ. Jadi Anda kalau ingin sukses, Anda harus punya visi. Visi itu bayangan ke depan yang belum terjadi. Lalu kita membayangkan kalau itu bagaimana kita meraihnya. Nah, kita harus punya itu. Sebelum orang lain sukses, bahkan kalau Anda ingin sukses, bahkan ketika orang lain gak ada yang bergerak sama sekali, bahkan orang tidak tahu hal itu, kita harus, kalau bisa kita tahu, kita aja bergerak dulu. Begitu. Mungkin orang ada yang menertawakan kita, iya, gak masalah. Tapi suatu saat, begitu telah terjadi apa yang kita bayangkan itu, baru nanti, oh kenapa saya gak mengikuti dia. Nah, itu terlambat gitu loh. Jadi kalau asalnya manusia itu terlambat itu. Dia hanya mau mendengar orang yang sudah sukses. Padahal kalau dia mendengar orang yang sudah sukses, dia sudah terlambat. Dia sudah terlambat. Dia sudah bukan waktunya juga berjuang di situ. Dia udah sukses, kamu udah di belakang gitu loh. Artinya kalau Anda pengen sukses di bidang apapun, jangan menunggu orang lain sukses baru dia mengikuti. Jangan. Ketika dia bergerak itu, orang ada bergerak, dilihat apa yang dia inginkan. Oh, dia ingin mencari. Nah, kalau mau ketika dia bergerak, kita ikut bergerak. Kita mempercayai, oh ini benar jalannya. Begitu. Kita memprediksi sesuatu yang benar sebelum terjadinya. Nah, ini orang sukses. Visi. Ya kan? Visi. Sebelum terjadinya, kalau sudah terjadi sudah lewat. Anda ada orang biasa-biasa, kalau Anda sudah menunggu orang lain sudah membuktikannya, baru nanti mau bergerak, Anda hanya jadi orang biasa. Justru Anda baru menjadi orang hebat ketika belum ada yang bisa membuktikannya. Anda buktikan sendiri. Begitu. Orang sukses. Jadi dia punya visi. Bahkan ketika belum ada yang berani mencoba. Begitu, kamu yang mencoba. Ini loh jalannya, baru nanti begitu kamu buktikan, baru begitu. Ini umat Islam itu asalnya begitu, karena surga aja kan belum terjadi. Kita sudah capek-capek di dunia berjuang segala macam. Ini untuk meraih surga, surganya kita belum ada yang masuk surga. Kita baru dibayangkan gitu. Nah, ini karakter umat Islam itu begitu. Dalam segala hal itu, dalam segala hal, jangan bergerak kalau dia sudah terbukti. Itu mau orang bodoh. Dia hanya bergerak ketika melihat bukti orang. Kamu akan menjadi terlambat. Kita harus bergerak dengan sesuatu yang belum terjadi.
Bahkan ketika orang lain gak melihat pun kita harus sudah melihatnya. Nah itu orang visioner, baru itu pemimpin tuh begitu. Dan itu yang membuat perbedaan. Jadi kalau melihat, kamu tuh terlambat. Kita kasih contoh ya, Bitcoin, saya kasih contoh cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu dulu di tahun 2009 itu nilainya itu hanya 0,06 dolar. Saat itu tidak ada yang percaya sama Bitcoin, nggak ada. Sekarang harganya 110.000 dolar. Anda bayangkan. Anda kalau melihatnya adalah, wah, orang sedang berlomba masuk kepada Bitcoin, percaya sekarang, Anda terlambat. Masuknya sekarang artinya 110.000 dolar. Tapi kalau Anda ingin sukses, masuk Bitcoin itu 2009 dulu, 0,06 dolar. Ketika orang belum ada yang percaya sama Bitcoin. Baru orang berbicara, oh ini visi gini. Nah, Anda harusnya masuk begitu. Baru Anda akan jadi orang sukses. Bayangkan kalau Anda masukin di 0,06 dolar, sekarang masuk dijual di 110.000 dolar, kaya raya baru. Nah, kita harus begitu. Kita ambil pelajaran aja. Kita itu harus begitu. Jangan masuk ketika orang sudah percaya. Karena sudah lihat bukti. Jangan. Itu terlambat. Kita harus masuk ketika orang lain belum percaya. Iya kan? Nah, contoh ini umat Islam. Surga ini belum ada di depan kita. Kita harus sudah percaya adanya surga. Kita harus bergerak untuk meraih surga ketika belum melihat surga. Karena kalau Anda sudah melihat surga, ada orang yang masuk ke surga, oh saya juga pengen masuk, Anda terlambat karena Anda udah di neraka. Anda gak akan bisa masuk surga, udah lewat masanya, Anda udah pasti di neraka itu. Karena kalau udah masuk surga, dia udah gak menginginkan lagi. Kalau udah masuk surga, dia sudah bersyukur, alhamdulillah saya dulu berusaha, masuklah ke surga. Tapi kalau Anda baru ingin masuk surga, ketika ada orang lain masuk surga, Anda terlambat, Anda sudah di neraka. Itu pasti di neraka selamanya. Paham? Gitu. Jadi kita didikan ke umat Islam, ini saya didik, jangan ikuti kebanyakan manusia. Manusia itu begitu kebanyakannya. Dia hanya mau mendengar dari orang yang sudah dianggap sukses menurut dia. Dia hanya mau mengikuti orang-orang yang kaya. Dia hanya akan percaya, hanya akan bersama dengan orang-orang yang menurut dia kaya, sukses. Enggak, jangan begitu. Kita umat Islam itu tidak melihat orang dari sudut pandang kekayaan. Tidak melihat dari sudut pandang jabatan, yang dilihat ucapan. Dan kita tidak mendengarkan apa yang dia sudah dapatkan. Enggak. Kita harus mendengarkan ucapannya dia supaya kita meraih apa yang belum didapat. Dia sendiri belum dapat gitu. Jadi kalau begitu, konsep success story itu kayak di multi level marketing itu bullshit itu. Tujuannya berarti dia hanya mengikuti ini doang. Orang-orang bodoh supaya ikuti dia. Padahal dia udah terlambat. Dia sudah terlambat. Yang sukses itu dia sukses dulu. Dulunya dia belum ada yang percaya sama dia. Belum ada yang percaya. Begitu sekarang dia sudah terlambat. Jadi jangan dengarkan success story dari orang yang sudah sukses. Itu sudah terlambat. Anda harus melihat karakter orang yang akan sukses sebelum dia sukses, kita ikutan. Supaya bergerak meraih kesuksesan itu. Itu yang benar. Itu yang benar. Nah ini orang gak ada yang mau. Karena berarti berjuang mencari sesuatu yang belum kelihatan. Ini baru orang yang luar biasa. Kalau Anda pengen jadi orang luar biasa, Anda harus begitu. Jangan terpukau oleh sesuatu yang sudah tampak. Lihat yang belum tampak. Lihat yang belum ada. Lihat yang belum kelihatan. Lihat yang masih dalam proses. Nah itu. Gitu caranya. Baru Anda orang hebat. Ini cerita. Perempuan itu, kita kasih cipan berikutnya. Katanya perempuan itu sebenarnya adalah di investor yang hebat. Perempuan yang hebat itu, dia akan mencari seorang sosok laki-laki sebelum dia sukses. Tapi dia tahu dia punya kualitas untuk sukses. Dia akan temenin dia. Bukan yang sudah sukses. Karena kalau dia yang sudah sukses, berarti kamu merebut suami orang lain, ya kan? Tapi berikutnya, biasanya
itu kalau dia sudah dianggap sukses menurut itu, dia juga begitu dia jatuh dia akan ditinggalin juga. Tapi yang terbaik itu ketika ada orang ini, dia misalkan seorang suami lihat perempuan, lihat laki-lakinya belum sukses, dia ambil di situ, ditempel, dideketin karena dia mau ngelihat ada kualitas satu yang dia belum terbukti dia itu. Nah, sekarang kisah Nabi Muhammad. Khadijah itu ini perempuan hebat. Nabi Muhammad itu belum jadi nabi. Nabi Muhammad itu belum jadi nabi. Nabi Muhammad belum sukses. Dia anak muda. Hanya anak muda, dikenal sebagai orang yang terpercaya segala macam. Tapi dia itu anak muda, belum punya apa-apa, belum punya pengaruh apa. Tapi Khadijah yang cerdas itu, dia itu memperhatikan ini akan jadi nabi. Khadijah itu yang cerdas itu tahu bahwa Muhammad itu akan jadi nabi. Karena itu, ketika Nabi Muhammad itu mau berbisnis sama beliau, diizinkan, terus minta ditemenin sama seseorang, pembantunya Khadijah. Akhirnya diceritakan kejadian-kejadian Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan ke Syam. Oh, apa itu mega sampai menaungi Nabi. Kalau ada pepohonan, dia pohon itu merunduk begitu menaungi. Enggak ada untuk manusia biasa, enggak ada. Tapi Khadijah itu tahu Nabi Muhammad akan jadi nabi. Nah, ini orang yang hebat. Jadi Anda dapatkan itu Khadijah itu ingin dipersunting, ingin dijadikan istri Nabi karena tahu dia akan menjadi istrinya seorang Nabi. Dan itu keutamaan. Maka Khadijah melamar siapa? Melamar Muhammad yang saat itu belum jadi Nabi. Ini perempuan hebat. Ini seorang visioner. Jadi kalau Anda pengen tahu bagaimana caranya sukses, jadilah kayak Khadijah. Tahu bagaimana melihat seseorang akan sukses sebelum terjadinya. Dan dia akan bersama dengan situ. Begitu, kalau udah mencari orang sukses, Anda juga gak akan dianggap juga. Ketika ada misalkan ada orang sukses, datang-datangin, kamu gak akan dianggap, kamu tidak ada dalam proses itu. Tidak dianggap kamu. Kamu kalau mau dianggap dia bersama orang sukses, kamu temenin bersama prosesnya gitu loh. Baru kamu itu dianggap, kamu bersama kami ketika saya sedang berjuang. Begitu. Inilah Khadijah. Hebatnya Khadijah itu bisa melihat, dia tahu Nabi Muhammad akan jadi nabi sebelum terjadinya di usia 25 tahun. Ini baru. Tapi kalau orang yang sudah datang aja, Nabi sudah datang, sudah diutus, tidak mau nerima juga, wah itu mau orang parah itu, Abu Jahal itu Abu Lahab itu, pamannya sendiri. Tapi kalau yang hebat ini nih, Khadijah. Dan yang hebat ini Abu Bakar. Abu Bakar itu setia bersama Nabi dalam setiap masa. Ini Abu Bakar, dia nih sahabat dekat. Bahkan ketika orang-orang juga berlaku buruk, Nabi Muhammad itu berlaku baik. Abu Bakar juga sama, orang baik. Maka orang baik bersama dengan orang baik. Nah, ketika Muhammad dapat hidayah, dapat nabi, kenabian, Abu Bakar orang yang pertama mengimaninya. Jadilah Abu Bakar dia orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Nih, kalau Anda pengen jadi orang baik dan kita tidak terpilih menjadi kenabian, jadilah mirip-mirip Abu Bakar. Mirip-mirip Abu Bakar. Orang baik. Ya karena sudah tidak ditutup kenabian. Kalau kenabian itu belum ditutup, mungkin Abu Bakar jadi nabi. Kayak Yusha bin Nun itu. Dia jadi nabi setelah Musa. Tapi karena sudah ditutup, ya udah adanya itu hanya sahabat. Kalau Anda menjadi orang hebat, jadilah kayak Abu Bakar. Setia bersama orang baik. Jangan menjadi orang yang memusuhi orang baik gitu. Dia bersama orang baik gitu. Namanya siapa? Abu Bakar. Jadilah dia itu orang terbaik setelah umat ini. Wa anna khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Abu Bakar itu yang terbaik setelah Nabi Muhammad dari umat ini. Jadilah kayak Abu Bakar. Kalau Anda ingin menjadi orang baik, orang hebat, orang sukses, Anda bersama dengan orang yang baik. Dan ikuti prosesnya, temenin dia, bersamai dia. Nah, ambil manfaatnya di situ, baru nanti jadi orang hebat.
Kita akan masuk membahas usul fikih. Kita kemarin sudah membahas usul-usul dari yang diambil dari Alkitab dan Sunnah, dan itu sebenarnya adalah itu merupakan 5 kaidah usul fikih. Maksudnya kaidah pokok, kaidah fikih maksudnya yang merupakan kaidah pokok fikih kuliah. Dan saya sudah mulai di-share juga di Facebook saya. Jadi kalau Anda ketahui, di YouTube ini adalah kajian lengkapnya. Jadi versi kalau Anda pengen lengkap pembahasannya, dengarkannya di YouTube. Tapi di YouTube ini saya potong-potong di Facebook menjadi video real dan di TikTok. Kenapa? Karena memang ada sekarang kecenderungan orang itu senang yang singkat-singkat. Akhirnya walaupun kadang-kadang pasti ada lepas konteks. Nah itu karakternya. Karakter orang sekarang adalah karakter yang pengen instan-instan. Padahal yang instan-instan itu belum tentu kokoh. Anda kalau pengen kuat, Anda simaknya itu di YouTube. Simak semua. Tapi kalau pengen yang singkat-singkat, yang kadang-kadang dipotong, konteksnya juga kadang terpotong-potong, itu adanya di TikTok dan di Facebook Reels. Facebook Reels itu. Saya share juga kalau di Facebooknya, sekaligus bisa reverse ke YouTube. Tapi kalau mau cukup ke YouTube, sudah cukup ke YouTube. Sekarang bahas yang kemarin itu kita lanjutkan. Oke, baik. Kemarin kita sudah bahas bahwa masalah itu ada 4 bentuk. Ini sedang membahas tentang pembahasan tentang al-yakin la yazulu bisak, masih pembahasan itu. Bahwa segala sesuatu kita kembalikan ke hukum asalnya. Yaitu kita sedang bahas al-aslu at-taharatu fi kulli syai'in wal aslu al-ibahatu illa madalad dalilu ala najasati aw tahrim. Asal itu asal kesucian di dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu asalnya suci dan asalnya itu boleh kecuali ada dalil bahwa itu najis dan haram. Jadi asalnya benda itu suci dan halal. Kecuali ada dalil, tapi jangan nyeleneh. Kayak Ustadz Khaliful Hadi nyeleneh di situ, karena kalau begitu dia nganggap kencing babi, kencing anjing aja suci. Terus gimana? Boleh dimakan juga gitu? Aduh, ini parah. Ini keliru. Yang keliru kita sampaikan keliru aja, nggak usah biarin aja keliru aja. Kalau beliau mau ngebantah, bantah aja nggak apa-apa. Kita sebut keliru, nggak masalah. Ya kita sendiri jangan terlalu pede. Jangan terlalu pede untuk menyelisihi apa yang menjadi pakem masyarakat juga. Babi itu najis, jangan gampang diselisihi gitu loh. Kecuali kita punya argumen kuat gini-gini. Nah, masyarakat ada keliru, boleh. Kalau saya mendebat misalkan, karena masyarakat nggak sepakat, misalkan di masyarakat sini ya, oh kita ini harus tahlilan segala macam. Kita nih sekarang bagai kaidah aja ya. Kita masuk kaidah bahwa al-masyaqqah tajlibut taysir. Karena kalau ada kesulitan kita mudah. Orang yang kehilangan keluarga itu kan kesulitan. Tapi kok jadi tambah sulit lagi karena harus menyediakan makanan segala macam. Berarti itu nggak benar. Nah, ini boleh mendebat ini karena itu ada sisi-sisi, walaupun ada masyarakat itu jadi kebiasaan, ada sisi-sisi masih bisa kita perdebatkan. Tapi kalau masyarakat itu pandangannya bagus, kencing babi itu najis, ngapain masuk bahwa itu artinya suci? Wah, itu keliru, itu pasti diketawain orang. Ini ucapan Ustadz Khaliful Hadi, saya tag lagi beliau ntar. Kenapa saya tag? Inilah kan nasihat, kita nggak perlu khawatir dengan apapun. Kita ini menegur ini kekeliruan gitu loh. Jadi kita jangan gampang untuk menyeleneh juga. Boleh kita bantah masyarakat kalau ada kekeliruan, tapi kalau masyarakat bagus, ya ngapain kita nyeleneh diri sendiri gitu. Ya kan, kita kan akhirnya nggak berpegang gitu. Oh, kita harus jangan nyeleneh gitu loh. Terus pandangan masyarakat kalau yang bagus ya kita ikuti. Jadi masalah itu katanya ada beberapa bentuk. An-naul awal, bentuk pertama itu masailu wujida fiha dalilul isbati faqat. Jadi masalah yang pertama adalah masalah-masalah yang ditemukan dalam masalah tersebut ada dalil penetapan saja. Fana'malu bil isbati, maka kita amalkan sesuai dengan yang ditetapkan. Misalkan ini halal, oh kita tetapkan. Misalul dzalika aklul
arnabi jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akalahu. Fadalla hadha ala itsbatil hukmil ibahati fihi. Memakan arnab ini saya pastinya saya nggak begitu paham itu arnab itu pastinya ya. Tapi intinya makanan gitu lah. Itu konteksnya begitu aja, pakai konteks. Itu makan makanan tertentu maksudnya yang datang dalam hadis Nabi bahwa Nabi memakannya. Kalau begitu maka kita tetapkan hukum memakan tersebut. Anggaplah kurma gitu. Nabi makan kurma, anggap. Oh ya itu berarti kurma halal. Itu selesai. Itu kan anggapnya kita makan kurma, kita konteksnya begitu. Tapi ini kita nggak pastikan, kita maksudnya konteksnya adalah makanan. Kalau ditetapkan makan, misalkan contoh aja kita lah, nggak usah kasih contoh itu. Nabi makan kurma ya jelas berarti kurma halal gitu. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua adalah ini, tapi bukan arnab, itu bukan makna kurma ya, ini jangan begitu. ini saya belum tahu tuh kalau bicara itu barangnya apa ya. Apa yang Nabi makan itu. Tapi anggaplah begitu, kita kasih contoh lain, misalkan Nabi makan kurma. Nah, itu kurma jelas halal. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua adalah al-masailul lati fiha dalilut tahrim. Ada masalah-masalah yang padanya itu ada dalil pengharuman. Fa hadhil masailu na'malu fiha bidalilit tahrimi. Maka masalah ini kita mengamalkannya dengan dalil haram. Misalkan ini Nabi itu mengharam, ada Allah turunkan ayat, oh babi itu haram, ya udah kita mengharamkan. Wa min amsilati dalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah annan naso naha an aklil humril ahliyah. Sebentar. Dan dari permisalan tersebut bahwa nas itu melarang makan, ini adalah keledai yang peliharaan. Dia tahun ke-7 Hijriah itu kan disebut ada larangan kan. Hadrul lahmil humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa radiyah. Tahun ke-7 Hijriah itu wa hadrul lahmil humur, bahasanya humur. Humur itu adalah bukan hobi, humuril ahliyah itu keledai. Jadi keledai yang dipelihara itu dilarang untuk dimakan. Haram artinya memakan keledai yang dipelihara. Keledai kan bukan kuda ya, beda kan. Kalau kuda berarti halal. Ini adalah keledai. Keledai yang dipelihara. Berarti kalau keledai yang tidak dipelihara, keledai yang liar boleh berarti dimakan. Nah, begitu juga dengan wa mut'at fiha wa mut'atin nisa radiyah, memut'ah perempuan. Nah, itu berarti sudah diharamkan di tahun ke-7 Hijriah di dalam Al-Arjujah Al-Miyah. Nah, ini berarti kita ikutin nasnya. Kalau misalkan keledai yang dipelihara itu gak boleh dimakan. Wa naha an aklil lahmil khinziri, dan Nabi juga melarang, atau Allah itu melarang, nas itu melarang dari makan daging babi. Fi qawlihi, di dalam firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri. Sesungguhnya hanyalah yang Allah haramkan atas kalian itu adalah bangkai. Jadi bangkai itu diharamkan secara umum, semua bangkai, kecuali dikecualikan. Yang dikecualikannya itu adalah ikan dan belalang. Jadi boleh makan ikan walaupun dia sudah mati, kalau belum busuk ya. Belalang belum busuk. Begitu juga darah. Darah itu adalah darah yang memancar, yang mengalir. Berarti dikecualikan. Kalau limpa atau hati itu kan darah juga, tapi nggak apa-apa ya. Walahmal khinziri, dan memakan daging babi. Nah, daging babi hukumnya haram. Nah, ini nas ini berarti sudah jelas keharamannya, kita ikutin nasnya. Fahadhil masailu la naqulu al-aslu fihal ibahah li'annahu qad waradna dalilun yathbutu hukmul man'i wat tahrimi. Maka masalah ini kita tidak bisa berkata asal dalam masalah ini adalah boleh.
Karena itu kita sebut tadi keliru. Ustadz Khaliful Hadi nyebut misalkan, oh kencing babi, kencing anjing aja suci. Karena berdasarkan asal di dalam benda itu suci, itu keliru. Karena sudah ada nas tentang najisnya binatang kayak babi itu najis. Ya kan babinya aja najis, apalagi kencingnya gitu loh. Terus beliau itu menganggap yang najis itu hanya kencing manusia. Manusia yang ludahnya aja nggak najis, kencingnya najis, apalagi babi. Ludahnya aja sudah najis, babi air liurnya, apalagi kencingnya. Begitu dong. Kita nggak setuju ucapan Ustadz Khaliful Hadi. Nanti kita tag lagi beliau. Dia lulusan apa? Nggak peduli lulusan apa. Kita nggak peduli. Kita nggak peduli beneran. Lulusan apa kita nggak peduli. Kita ngelihat ucapannya. Nah ini umat Islam itu dididik untuk ngelihat ucapannya. Kalau nggak setuju sama orang, nggak setuju aja, nggak peduli siapa. Guru Anda sendiri kalau salah kita nggak setuju, nggak apa-apa. Makanya saya kan tidak setuju sama sebagian ucapan guru-guru kami, kan nggak setuju. Guru saya yang mengatakan datang ke acara haul wajib, saya nggak setuju. Haulan aja apa sih? Haulan sendiri itu bid'ah yang membuat orang susah. Memperingati kematian bisa dianggap niyah. Kok jadi wajib? Dari mana dalilnya? Saya nggak setuju. Ini salah satu guru saya di NU tuh. Nggak mau saya. Atas dasar itu, nih guru saya juga mengajarin ilmu kalam. Dan ada yang justru mungkin yang komentar ke saya yang ingin mempersempit itu karena saya itu tidak mau mengikuti ucapan guru kami. Katanya, ya kamu gini-gini kamu biar manfaat ilmunya. Manfaat ilmu apa sih? Ilmu yang manfaat itu artinya kalau ilmunya benar kita manfaatin, amalkan sesuai sunnah dan ya kalau ilmunya salah ya jangan diamalkan. Itu ya dosa dong. Dosa di saya dan dosa di guru saya. Kalau saya amalkan guru saya dosanya tambah banyak. Iya kan? Ya saya gak mau ngamalin itu. Justru kemanfaatannya adalah kita gak mau mengamalkan yang bid'ah-bid'ah. Itu baru manfaat. Anda beramal dengan bid'ah, justru Anda semakin banyak beramal, semakin banyak dosanya. Itu gak manfaat artinya. Gitu loh. Sekarang kalau gitu kamu dihalangin semua, terserah kamu. Kamu semakin berjuang menutup saya semua sampai tempat saya. Sampai saya semua diambil. Kamu malah dapat dosa, terserah kamu. Itu tandanya gak bermanfaat. Tapi saya, kalau saya begitu dihalangan pun tetap dapat pahala. Itu artinya ilmu bermanfaat. Karena walaupun saya dihalangi dapat pahalanya. Karena ada utur. Gitu loh. Justru ilmu bermanfaat itu kalau kita mengamalkan sunnah. Kalau Anda mengamalkan bid'ah, sebanyak apapun bid'ah Anda, sebesar lautan, seluas lautan, gak manfaat gitu. Begitulah manfaat itu begitu. Kalau Anda ilmunya lurus, amalkan baru bermanfaat. Ngapain sih cari-cari masalah? Ngapain sih cari-cari yang gak jelas? Amalan yang jelas aja banyak. Ya amalin yang jelas-jelas aja. Gitu. Nah, saya nggak mau ikut-ikutin mensupport hal-hal yang bid'ah, nggak mau saya. Seperti kalau ilmu kalam udah saya bid'ahkan, itu saya nggak mau ikutin. Dan saya sudah tinggalkan. Dan saya nggak mau. Karena itu kesesatan artinya. Mengajarkan kesesatan artinya apa? Dosa kan? Mendukung orang mengajarkan kesesatan apa? Dosa. Saya nggak mau. Nggak mau ikutan dosa. Gitu kan? Itu bermanfaat. Nggak mau mengikuti hal-hal yang dosa. Ngapain? Nah, jadi kita gak ngelihat orang. Anda baru benar kalau Anda tidak lagi ngelihat orang. Siapapun dia, mau guru Anda pun kalau salah nggak usah diikutin. Baru Anda tegas itu, nggak mau ikutin. Orang tua Anda pun kalau salah nggak usah diikutin. Gitu loh, Anda baru tegas itu ilmu. Baru ilmu manfaat. Anda punya pendirian. Dalam masalah ini la naqulu, kami tidak berkata al-aslu fiha al-ibaha. Asal dalam hal tersebut ibah. Karena itu saya salahkan Ustadz Khaliful Hadi mengatakan kalau misalkan kencing babi, kencing anjing itu suci. Saya salahkan. Walaupun dia ada teman guru kamu, gak peduli. Gitu loh, saya gak peduli. Anggaplah itu teman guru saya, gak peduli. Salah-salah. Dan saya gak setuju. Gitu loh. Li'annahu, karena sesungguhnya qad waradna dalilun yathbutu hukmul man'i wat tahrimi. Karena telah ada dalil yang menetapkan hukum larangan dan haramnya. Al-naw'u tsalitsu. Bentuk yang ketiga adalah ma wujida fihi dalilu ibahatin wa tahrimin.
ada sesuatu yang di dalam hal tersebut ada dalil bolehnya dan dalil haramnya. Ini kayak bertentangan itu antara boleh dan haram. Fahada, maka dalam masalah ini nuqaddimu fihi dalilat tahrimi. Kami mendahulukan pada masalah ini adalah dalil pengharaman. Jadi kalau ada yang haram, diharamkan dan dihalalkan, ya kita haramkan aja, mungkin untuk hati-hati. Wa na'malu fihi bil ihtiyati binaan ala qawaidit tarjihi sabiqati. Dan kami mengamalkan dalam hal tersebut dengan hati-hati untuk kehati-hatian, binaan yang dibangun atas kaidah tarjih yang telah berlalu. Jadi kalau ada dalil-dalil itu menunjukkan ini ada dalil membolehkan, apa ini mengharamkan, ini membolehkan, ya kita haramkan aja untuk hati-hati. An-naw'ur rabi'u, bentuk yang keempat adalah al-masailul lati laisa fiha dalilu ibahatin wala dalilu tahrimi. Masalah-masalah yang padanya tersebut tidak ada dalil pembolehannya, tidak ada pula dalil pengharamannya. Fahadhihi na'malu biha fiha biqawaidil asli. Baru masalah ini. Maka dalam masalah ini baru kita beramal dengan kaidah asal. Asal benda hukumnya halal, asal benda hukumnya suci. Ini baru, jangan masukin ke kencing babi sama kencing anjing. Jadi kalau kita ditanya, misal kita nggak tahu hukumnya, ini biawak, ini suci atau tidak? Suci. Kalau kita sentuh, halal atau tidak, terserah, masalahnya itu masalah lain, masalah halal. Ada nggak dalil yang mengharamkannya? Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, berarti halal. Itu aja masalahnya. Itu masalahnya kan. Ada nggak dalil yang mengharamkannya? Tidak ditemukan. Kalau kamu nggak menemukan dalil mengharamkannya, berarti halal. Itu masalahnya. Misal ini contoh biawak atau buaya. Ada yang menghalalkan buaya kan? Karena ada yang menghalalkan buaya. Buaya itu halal karena itu ikan kan. Tapi kan dia ada taringnya. Ikan paus juga ada taringnya kan. Ya, terserah. Kita situ yang terserah gitu loh. Tapi asal benda memang halal. Sekarang yang mengharamkannya apa? Misalkan buaya, biawak halal, itu terserah. Asal benda memang halal. Sekarang yang mengharamkannya apa? Apa dalil yang mengharamkannya? Tanya misalkan ke orang Arab, kan ada tuh. Qul innama harrama alaikumul fawahisha. Kalau saya, sungguhnya yang kami haramkan kepada kalian itu yang fawahish, yang jelek-jelek. Nah ukurannya itu orang Arab itu nggak jelek, oh enggak nganggap jelek, ya terserah. Makanya dop itu kadal gurun di Arab itu dihalalkan, boleh, walaupun Nabi nggak suka. Sekarang monyet, lagi balik, monyet itu hukumnya apa? Haram atau halal? Asal benda halal. Saya nggak tahu yang mengharamkan monyet apa sih dalilnya haram monyet. Walaupun memang di kita ini di masyarakat Sunda nggak ada yang makan monyet secara umum. Makanya monyet berkeliaran banyak. Hati-hati, kita nih ahlul fikih ini gak boleh berbicara sesuatu kalau Anda gak punya ilmunya. Akibatnya nanti ada eksesnya. Eksesnya itu misalkan gak boleh makan monyet. Misalnya ada kiai yang menganggap begitu, ada ustadz. Akibatnya monyet jadi keliaran banyak, jadi hama. Sekarang dalil pengharamannya mana? Kalau nggak ada, kamu diem. Begitu loh. Bagusnya kita nih sebagai ahli ilmu itu, kalau nggak tahu pengharamannya, diam. Ada yang suka makan monyet, silahkan, gitu. Ya gitu dong. Kalau kita gak nyuruh aja, ya terserah. Tapi kita bilang tidak bisa mengharamkan, begitu. Karena memang apalagi masyarakat kita, masyarakat Sunda yang 99% Muslim, itu kalau seorang ustadz atau ulama berbicara didengar, itu udah pasti masuk. Itu ke struktur ekonomi masuk jadinya. Itu lebih kuat, ucapan pengaruh ustadz itu kalau berpengaruh lebih kuat dibanding ucapan pemerintah. Gitu, misalkan ini monyet haram, ayo monyet dari keliaran, ya kan. Tapi ya kalau kamu nggak tahu pengharamannya, diem lebih baik. Saya nggak. Kalau ada yang mau makan monyet, silakan. Kita mau gini gapain? Nah kita ngambil hikmahnya, monyet itu kalau ada yang ngambil itu nggak akan terlalu banyak hamanya, begitu. Jangan gampang mengharamkan.
kecuali sudah pasti pendalilannya pengharamannya. Misalkan kecubung haram nggak? Ini orang mabok bikin kecubung, ya baru kita haramkan karena ada dikiaskan itu ada pengharaman. Ganja haram nggak? Sekarang kan dianggapnya haram, ya udah itu kan bentuk kias juga, itu kan mirip hammer teliti. Oh tapi sekarang luar negeri banyak mengalis, ada banyak manfaatnya, ya bisa ditinjau ulang hukumnya. Ini kita lihat lagi di istihad lagi, sepakatnya apa, ulama ahli fikih bersepakat tidak. Kalau ternyata ihtilaf, ya udah ihtilaf, ada yang nyebut haram begitu, ada yang nyebut makruh, ada yang nyebut halal. Nah kalau begitu nanti ihtilaf. Nah kalau bentuk ihtilaf, pemerintah bisa membuat juga kebijakan yang ini dong. Oh kali kamu tidak boleh haram kalau untuk konsumsi pribadi. Boleh misalkan ganja ini kalau dipakai dokter dengan tujuan pengobatan. Nah gitu. Ada nanti dibuat aturannya. Ini nih, makruh kalau kamu begini. Gitu buat aja ketentuannya. Oh, kapan dimakruhkan, kapan diharamkan, kapan dibolehkan. Boleh kalau dipakai dokter untuk pengajuan pengobatan kadar tertentu, ada aturannya. Nah gitu. Kalau nggak tahu ada asal hukum tersebut, balikin ke hukum asal. Kalau nanya-nanya benda ya repot. Ini makan antanan halal gak? Cari dalil dalam Al-Quran, gak akan ketemu. Antanan halal gak akan ketemu. Tahu antanan gak? Cecenet apa? Cecenet itu namanya tuh yang kecil-kecil itu. Halal tidak? Dicari-cari semua, ya gak akan ketemu dalam Al-Quran. Terus apa lagi nih? Ya kalau dicari-cari gak akan ketemu akhirnya. Nah, kalau nggak ada ketemu, balikin ke hukum asal. Asal benda itu suci, asal benda itu halal. Dan yang diharamkan itu sedikit. Ini bentuk kemudahan Islam. Yang diharamkan aja yang kita hafal. Haram ini, udah. Nah, kesalahan ahlu fikih di kita itu merinci yang halal. Dirinci ini halal, ini halal, ini halal, ini halal. Kamu cari yang halal. Itu kesalahan cara mengajar. Kamu harus rinci yang haram. Nanti baru yang tidak ada di sini berarti halal. Baru ngerti, masuk di. Nah, ini kesalahan di sini nih Kiai ada di sini ngebahas ini halal. Ini harus bikin ini ngomong ahli fikih Mang Jalil dia menjadi. Tapi begitu kamu merinci yang halal, jadi seakan-akan oh halal itu dibatasi. Ini kesalahan. Harusnya kamu rinci yang haram. Nanti kalau sudah dirinci yang haram, selain ini halal. Ini hukum asal. Sama nih kita kayak pemerintah ini. Pemerintah ini membuat misalkan MUI atau apa dari awalnya itu membuat label makanan halal. Ini keliru. Kenapa? Cari uang di masyarakat muslim. Kok dibuat spesifikasi atau produk halal? Ya salah kalau konten begitu. Karena itu cari uang, masyarakatnya masyarakat muslim pasti banyak yang halal, semua harus diajukan halal. Itu membebankan ekonomi, merusak umat Islam, itu akhirnya merusak bangsa. Yang benernya apa? Buat rincian makanan yang haram. Anda boleh jualan makanan haram di Indonesia, tapi buat izin saya mau jual makanan haram. Maka harusnya yang dibuat itu adalah sertifikasi haram, jangan sertifikasi halal. Keliru itu. Kalau dibuat sertifikasi halal di masyarakat muslim itu cari uang. Itu mau menyusahkan umat Islam. Ini mau menyusahkan warga negara. Nah itu manfaatnya apa? Masa semua orang harus dicari makanan halal? Ya kan repot dong. Di warteg semua halal semua. Ya repot. Bahkan kita juga nanya sama ibu kita, ibu makanannya halal? Enggak juga kan? Ya kan? Kalau di masyarakat muslim jangan ditanya ini halal-halal. Ini asalnya halal karena kita masyarakat muslim. Nah, kalau kamu mau jualan yang haram, izin sama pemerintah. Saya mau buat makanan haram. Buat di situ sertifikasi makanan haram. Jual. Di pang-pang jual makanan haram. Ya kan? Gak laku. Gak laku di Indonesia mungkin. Nah, tapi kan ada yang kita anggap haram itu
menurut mereka halal, karena masyarakat kita kan ada tidak beragam gitu maksudnya. Tulis aja makanan haram jual babi, beres masalahnya. Kan yang sekarang yang seribut itu di daerah Jawa itu, dia tidak mengumumkan itu makanan itu haram, ternyata haram, maka jadi masalah. Jadi yang diumumkan itu jangan yang halal, salah itu. Umumkan itu yang haram. Baru nanti orang yang nggak mau makan haram, nggak mau itu makan haram. Tapi yang seneng yang haram dia akan masuk, karena menurut dia gak haram kan. Haram itu buat muslim. Kalau membuat mereka kan kagak haram. Makan daging babi kagak haram buat mereka kan, buat kita yang haram. Tapi kalau Anda mau begitu, caranya buat sertifikasi haram. Jangan sertifikasi halal. Ini salah kaprah. Kalau membuat sertifikasi halal, semua harus dihalal gitu, nyari duit itu namanya. Bukan bahkan mau mengatur, kok diatur yang susah yang ngatur. Yang ngatur itu yang gampang. Kalau mau mengatur itu yang gampang, yang sedikit. Ini diatur listnya. Ini jalan Al-Quran, disebutkan kata Allah itu ini haram. Selain itu halal, kan itu paling enak. Nah begitu juga aturan negara ini harusnya. Apalagi kalau MUI segala macam, kalau dia berpikirnya jernih bukan cari duit, mikirnya adalah kita mengatur yang gampang diatur, yang jangan sulit. Yang kita mengatur yang nggak bisa diatur, gimana sih caranya? Semua makanan harus ada sertifikasi halal. Tanya semua ya susah, dari warteg semua, dari makanan Padang lah semua dicek. Ya enggak susah loh. Boros semua, biayanya gede lagi. Mati ekonomi kalau gitu. Sampai ke ibu-ibu juga rusak. Nah, jangan kita atur mana makanan haram. Boleh kamu jualan, boleh. Tapi izinkan ini makanan haram, pang-pang. Gitu, enak. Tidak ada ketipu, gak masalah kok orang. Ada aja kok segmennya. Kan haram itu bagi sebagian orang. Menurut umat Islam, bagi yang lain enggak. Kan gitu. Biarin aja, menurut umat Islam haram gitu. Nah, aturannya begitu. Kalau kita di dalam agama itu atau di dalam kehidupan itu, bagusnya yang dianalisis itu, yang ditulis itu yang sedikit. Jangan yang banyak. Ini kaidah nih. Kita di kaidah umat Islam itu biasa kalau menghafal itu yang sedikit. Misalkan hafalin tentang di ulumul Quran ya. Oh, surat-surat itu Makkiyah dan Madinah. Makkiyah itu kan banyak, nggak disebutin surat Makkiyah gini kan kebanyakan. Yang Madaniyah aja dulu yang sedikit tik. Oh, ini Madaniyah. Nah, yang sedikit. Begitu juga nih, makanannya haram dan halal. Yang halal kan banyak. Jangan dirinci yang halal, rinci yang haram. Nah, di sini kesalahan ahlul fikih. Di sini ada kiai di sini merinci yang halal, gini halal. Salah cara pikirnya, rinci yang haram. Gitu, jangan merasa sok pinter gitu, jangan sok merasa udah pinter banget, tidak mau diskusi. Nah, ini jadi rumit, orang ini halal. Kalau kita rinci yang haram, kita kasih kaidah. Tidak ada dalam sebutan ini halal. Makanya saya nanya, monyet halal apa haram? Enggak, saya enggak temukan ada pengharaman monyet. Ya udah berarti halal gitu loh masalahnya. Ya kan? Ya berarti halal, kalau nggak ada yang pengharamannya, ya udah selesai. Gitu caranya, jangan dirinci ini halal. Ya repot, semua kita rinci, maunya ini. Oh repot. Tapi kalau yang dirincinya yang haram, gampang. Allah mengharamkan daging babi, diikutkan segala daging babi, anjing. Misalkan gitu kan? Oke, boleh rinci. Allah mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, yang jelek-jelek itu baru nih, yang jelek-jelek dirinci menurut ijtihad juga yang jelek. Jadi kalau kalajengking itu jelek, jangan makan kalajengking. Kalau tikus itu binatang fahisah, jangan makan tikus. Ular itu, jangan makan ular. Tapi kalau daun pisang, borosnya itu pucuknya pisang, itu boleh kamu makan gitu, nggak usah dirinci itu. Baik. Mana kalimat itu? Famisalan, maka percontohannya adalah al-aslu fil hayawani at-taharatu. Asal dalam hewan itu adalah suci. Jadi kalau kita bersentuhan itu suci.
Wal aslu fil ma'kulati al-ibahatu. Asal dalam makanan itu boleh makan makanan itu. Jangan tanya ini suci, ini suci. Gitu loh. Jangan ini halal-halal-halalnya, salah. Itu asalnya halal. Udah selesai masalahnya. Fa idza ja'ada sa'ilun wa sa'alna ma hukmu aklil kanguru mungkin ya, kangguru mungkin. Faida ja'ana, bila mana datang kepada kita sailun, seorang yang bertanya, wasada ma hukmu aklil kangguri, apa hukum memakan kanguru. Kanguru itu kan binatang Australia itu. Fanaqulu, maka kami berkata, la najidu fi dalilan yadulu ala ibahatin. Kami tidak temukan dalil itu bolehnya makan kanguru. Wala najidu dalilan yadulu ala tahrimi. Kita juga tidak temukan dalilnya pengharaman makan kanguru. Fana'malu fihi bil asli, maka kita beramal dengan yang asal, yaitu asalnya halal. Dirinci lagi, mau hukum makan marmot. Cari-cari marmot, apa enggak ada jadi zaman Nabi? Cari-cari kelinci, ya repot. Kalau kucing ada, itu lain. Kalau marmot, kelinci, itu lain, itu ada hukum. Nggak usah dirinci, itu yang halal-halal. Wa qawaidul asli hadhihi ya'malu bihal fuqaha'ul mujtahiduna. Kaidah asal inilah kaidah-kaidah yang beramal dengan kaidah ini. Fuqaha'ul mujtahidun, ahli-ahli fikih, ahli ijtihad itu dia berhukum dengan ya, hukum asal gitu. Amma amatun nasi fa innahu la yasihu lahum ayastadillu biha li'annahum la ya'rifuna hal urida fi syari'atin nakilun yankulu an dalikal asli awla. Jadi ahli fikih, ahli mujtahid itu dia berhukum dengan kaidah asal. Adapun kebanyakan manusia, orang umum, fa innahu la yasihu lahum, tidak sah bagi dia itu ayastadillu biha, untuk berdalilkan dengan hukum asal tersebut, biha dengan kaidah asal itu. Li'annahum la ya'rifuna hal urida fi syari'atin nakilun. Karena dia tidak tahu apakah terwari di dalam syariah itu ada yang memindahkan, yankulu andalikal asli awla, yang nakilun itu yang mengalihkan dari hukum asal atau tidak. Dia tidak tahu ada kan nas yang sebenarnya itu keluar dari hukum asal, itu larangannya. Seperti misalkan gitu, hukum asalnya itu jangan begitu, ternyata daging babi itu ada nasnya yang membalikan, itu bukan keluar dari hukum asal. Tapi kalau ahlu fikih dia tahu ada larangannya begitu. Wa mimma yadkhulu fi hadhil qaidati annal asla fil ibadati al ibahatu. Salah baca. Bukan ibadah, salah baca itu adat. Makanya yang nganggap salah ya, karena asal dalam ibadah itu haram. Jadi masuk dalam wa mimma yadkhulu, dan dari apa yang yadkhulu masuk fi hadal qaidati, di dalam kaidah ini adalah annal asla, annal asla itu jadi mubtada muakhar. Ana, sesungguhnya yang pokok, yang asal fi adati, di dalam adat kebiasaan itu al-ibahah. Al-ibahatu, ibahah. Jadi asal di dalam adat kebiasaan itu boleh. Jadi kita boleh beramal dengan adat kalau tidak ada yang memalingkannya. Wal aslu fil adati al-adah muhakamah, itu pembahasan kemarin. Wal aslu bara'atud dimmati hatta yathbutu dalilun yadulu ala ishtighalid dimmah. Dan asalnya adalah bara'atud dimmah hatta yathbuta dalilun yadulu ala ishtighalid dimmah.
Dan asalnya itulah bara'atud dhimmah, bebas tanggungan. Hatta yasbuta dalilun, sampai ada dalil yang tetap ya dulu ala istighali dhimmah, bahwa dia itu punya tanggungan. Jadi kita tidak bisa menunjukkan kamu itu punya utang misalkan, nggak bisa, kecuali ada bukti kamu punya utang. Wa kadzalika idza isyghalatid dhimmah, dan begitu juga bila mana dia itu ada tanggungan begitu, fa innal asbaqu dzalikal wasfi li'annana taykona an-dhimmata musyaghilatun. Jadi sesungguhnya karena asalnya ketika orang itu misalkan ada tanggungan, maka tetap dalam sifat tersebut, karena kita anak itulah yang meyakinkan kepada kita bahwa itu dhimmahnya itu dia itu maksudnya ada tanggungan dengan dhimmahnya, tanggungannya. Misalnya dalika perumpamaan tersebut adalah qala Zaidun, ucapan si Zaid berkata lil qadi kepada hakim, li dainun ala Amr, untuk saya itu ada hutang yang wajib untuk dibayar oleh Umar atau Amr. Faqala Amr berkata, na'am kana li dainun fi zamani sabiqi. Si Amr itu ngomong itu benar, saya punya hutang dulu. Lakinnani sadattuhu wa qadaitu dzalikad daina. Tapi saya sudah meluruskannya dan saya sudah melunasinya. Hutang itu sudah saya lunasi, dulu dia hutang. Fanaqulu, maka kami berkata, adainu mutaykinun bi iqraril mudda'a alaihi. Maka kita berkata, hutang itulah mutaykinun, meyakinkan biqraril mudda alaihi, dengan pengakuan yang dituntut tadi. Fala nantakilu ilal qawli, maka kita tidak pindah kepada ucapan yang dituntut itu. Bisa dari daini, dengan sudah dibebaskannya hutang, maksudnya sudah lunas, maksudnya ila bidalilin wa bayyinatin, kecuali ada dalil wa bayyinah, ada bukti. Mana buktinya kalau kamu sudah melunasi, ada kwitansinya misalnya gitu. Fanutalibu, jadi kami katakan bahwa hutang itu meyakinkan dengan ikrarnya mudda alaihi yang dituntut. Fala nantakilu ilal qawli, maka kita tidak berpindah terhadap ucapan bisadadi daini ila bidalilin bayanit, dengan bahwa utang itu sudah lunas, itu maksudnya dengan kecuali dengan ada dalil dan bayinah. Fa in mutalibu mudda panutalibu amudai as-sadada bil bayyinah. Kenapa mudai? Kenapa gak mudah alaihi? Maka kami minta kepada yang menuntut itu as-sadada bil bayyinah. Buktinya, kelurusannya dengan buktinya. Pelunasannya dengan buktinya. Tapi saya kenapa gak mudah alaihi, ini kalimatnya yang saya itu rada ragunya di sini. Kenapa yang dituntutnya ke kemudainya di situ? Jadi yang konteksnya itu kan, kalau dia mengaku punya hutang tapi nggak ada buktinya, maka kita nggak anggap, tidak dianggapnya kamu masih sudah punya hutang. Maka kita minta bukti kalau kamu sudah melunasi, begitu konteksnya. Berarti kita yang dituntut apa siapa? Ke yang dituntut. Yang nuntut itu kan dia, kamu punya hutang sama saya. Yang dituntut ngomong, iya saya punya hutang sama kamu tapi sudah saya lunasi. Kita berkata,
Ini kalau kita bicara hakim, kamu sudah menetapkan mengakui bahwa kamu punya hutang. Mana buktinya kalau kamu sudah melunasi? Berarti kita nuntut kepada siapa? Muda alaihi, bukan kumudai. Gitu. Iya berarti ini ada kalimat sesuatu yang perlu dicek. Kenapa nggak muda alaihi? Itu maksudnya gitu. Kenapa memintanya kepada mudai? Karena kita mudai sudah minta hutang, ngakui dia punya hutang, dan ini udah ngaku punya hutang, tapi dia sudah ngaku sudah melunasi. Mana buktinya? Nah, bukti minta pelunasan itu kepada siapa? Yang dituntut dong. Berarti muda alaihi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.